Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast Agi, podcast yang hostnya selalu berganti. Hari ini saya Revaldi Aldo Setiawan dari Astratek telah hadir tamu yang spesial nih dari kakak-kakak yang cantik, Kak Neni, Kak Devina, dan Kak Lea. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, Kak. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Revaldi ya. Salam kenal Kak Revaldi. Iya, Perkenalkan nama saya Neni Eliana Sari. Saat ini aktivitasnya bekerja di Pusat Kesehatan Masyarakat di daerah Jakarta Utara, tepatnya di bagian farmasi. Selain kesibukan bekerja, ada kegiatan-kegiatan lainnya, salah satunya adalah mengikuti AGI ke-15 tahun 2025 di Akhwat Zone. Itu aja perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. boleh diceritain sih nggak sih Kak, kalau dari Kak Neni ini bisa tahu Mm-mm. Agi itu sendiri dari mana sih Kak? Tahu AGI itu udah dari tahun 2022. Ya, jadi tahun ini insya Allah masuk tahun ketiga. Waktu itu di WA sama siapa ya kalau nggak salah Bu Opi untuk Hmm. bantu di acara Kakak Astra itu. Aku agak lupa-lupa gitu kalau pertama kali, cuman secara personal aja di chat by WA untuk ikutan acara di AGI gitu, Kak. Oh, apa ini Kak Neni ini alumni Astratek juga? Oh enggak, aku dulunya dari Tunas Unggul. Jadi aku alumni Tunas Unggul Yayasan Amalia Astra. Ya Iya, kalau di iya, sini iya. kan Kak Revaldi, terus ada Kak Davina sama Kak Lea itu kan dari Astratek ya, dua bertiga. Iya betul, aku Betul, Astratek. betul. Ya, Iya, kalau benar. aku dari alumni Tunas Unggul Yayasan Amalia Astra. Tapi Oh, berbeda-beda tetap satu jua Kak. Satu tujuan di Agi Satu tujuan ya di AGI. ya. Menebarkan manfaat untuk banyak orang. amin, amin, Betul. amin, amin. Mungkin boleh Kak Devina nih, boleh perkenalkan diri dahulu. Oke, boleh-boleh. Jadi kenalin ya, nama aku Davina Fitria Ramadan, nama lengkapnya. Nama panggilannya biasanya Davina, lulusan Politeknik Astra di tahun 2024. Jadi baru kemarin wisuda. Nah, saat Hmm. ini aktivitasnya udah bekerja di PT Astra Honda Motor dan masih sembari ikut di Astra Gema Islami. Karena kalau udah masuk itu keluarnya susah ya Kak. Iya, iya, Jadi bener walaupun banget. udah kerja itu ya udah ikut aja gitu. Seru juga ketemu sama teman-teman dari berbagai perusahaan Ada ya sama udahlahnya ya. Pasrah ya, Dav. ya udahlah tapi tetap enjoy dan seneng gitu menjalaninya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu Kak Neni kalau seru banget. Kalau dari Kak Devina sendiri nih, dari ikut AG-nya ini tuh dari kapan sih Kak? Aku tuh masuk Aku dari tingkat satu dapat info link pembukaan Kakak Astra. Nah itu aku langsung ikut coba-coba aja. Jadi aku belum tahu sih tugasnya ngapain, tapi aku daftar aja. Dan itu di tahun 2022, baru tahun pertama aku masuk ikut di Kakak Astra. Terus lanjut di tahun 2023, aku mulai melebar ya Kakak Astra sama tim MC. Terus di tahun 2024 kemarin kepentrok magang juga, akhirnya cuman Kakak Astra. Tim MC-nya tuh udah mulai mundur sedikit-sedikit. Nah, di tahun 2025 ini masih ikut Agi juga, tapi fokus di Ahmad Zone gitu. Astratek sih yang membawa aku ke Agi. Iya. Jadi aku ini Kak, adik tingkat kakak mungkin. Jadi Serius. de- Ayo coba perkenalan dulu tadi MC-nya belum perkenalan ini hostnya. Iya, hostnya dulu ya. nama aku Revaldi Aldo Setiawan dari Ya. Astratek. Jadi aku ikut AGI itu dari tingkat 1. Sekarang aku tingkat 2 di semester 3. Jadi Hmm. masih muda lah. Terus kita ini Itu apa juga kalau masih tidak muda, muda? Jadi kita udah tua gitu ya Kak ya? masih muda Aduh. juga. Mungkin dewasa, kalau kakak kan udah dewasa, kalau aku kan masih muda, masih anak kecil gitu. Nggak menuju Oke, punah ya yang penting. Iya, iya, benar-benar. Jurusan apa, Revaldi?
dari teknologi rekayasa logistik, Kak. Oh, Oke. Jadi TRL. prodi baru, iya prodi Yes. baru. 2023 launching ya. Oke, lanjut deh, lanjut. Iya benar-benar. Jadi emang sih kalau sudah masuk ke AG-nya sendiri emang nggak bisa keluar gitu. Itu banyak statement-statement gitu. Jadi pasti dari kakak-kakak ini pasti dari AG-AG sebelum-sebelumnya. Terus lanjut ke Kak Lea, mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Salam kenal, aku Lea, bisa panggil Lea aja. Saat ini aku kesibukannya kerja di Auto 2000, cabangnya di Pangeran Jakarta. Jadi di Jakarta Barat, sebelah Jakarta Kota tepatnya. Kebetulan aku juga lulusan dari Astratek tahun angkatan 2019 jurusan otomotif. Kalau untuk masuk AGI sendiri itu pertama kali aku di tahun 2021. Kalau nggak salah ingat waktu itu tuh pertama kalinya AGI online setelah COVID. Karena di tahun 2020 itu seingat aku sempat off, jadi nggak ada AGI. Baru ada di tahun 2021 seingat aku, dan itu pertama kalinya aku ikut di bagian pesantren anak. Terus di tahun 2022-nya karena aku magang dan tugas akhir, akhirnya aku nggak ikut dulu. Baru setelah lulus dan kerja aku mulai lagi di bagian pesantren anak juga. Dan di tahun 2024 kemarin baru nyoba MC. Dan ini adalah tahun pertama aku di bagian Akhwat Zone. Begitu. Wow, menarik Kak. Oh, Masya Coba Allah. hal baru dengan kalian semua. Oh ya, tadi kan udah disebut-sebut nih Ahwat Zone. Ahwat Zone sendiri itu apa sih Kak? Kalau Ahwat Zone sendiri itu, ini juga sejujurnya adalah kali pertama aku loh di Ahwat Zone. Oh, enggak, sorry. Tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya aku di Ahwat Zone juga, tapi hanya sekedar membantu aja sedikit-sedikit kayak gitu di Ahwat Zone. Selebihnya itu aku lebih banyak di MC dan bagian konsumsi gitu. Nah, tahun ini kenapa tiba-tiba aku bisa di Ahwat Zone adalah karena teman aku yang sebelumnya menjadi PIC Ahwat Zone dia tidak bisa dulu ikutan di kesempatan Agi tahun ini karena sedang ada aktivitas lain. Jadi akulah yang menggantikan dia untuk menjadi penanggung jawab Ahwat Zone. Kalau Ahwat Zone sendiri itu adalah kegiatan yang diselenggarakan memang khusus untuk Ahwat dari seluruh karyawan grup Astra maupun keluarga karyawan grup Astra pun juga dari mahasiswa-mahasiswi Astratek gitu boleh ikutan, terus dari Yayasan Binaan Amalia Astra gitu. Jadi ini intinya adalah kegiatan yang dikhususkan untuk peserta Ahwat. Jadi aku nggak boleh ikut nih kalau untuk keseruan-keseruan di Ahwat ini. Nggak bisa, kamu kan Acara aja banyak kalau kok. enggak kan udah ada Ikhwan ya, itu Kambing Cup. Iya benar-benar Kak. Kalau buat acaranya sendiri di Ahwat Zone-nya itu tuh mau ngapain aja di sana Kak? Wow, menarik sih Ahwat Zone tahun 2025 ini. Jadi nanti rencananya ya di tahun 2025 ini akan ada 3 kegiatan besar untuk Ahwat Zone dari Ahwat Zone. Yang pertama itu nanti kita akan ada webinar Healthy Skin. Untuk para cewek-cewek ini cocok banget sih, apalagi untuk Kak Lea, untuk cewek yang seumuran Kak Lea, seumuran kita, ataupun untuk ibu-ibu, kita sebagai seorang muslimah dan juga sebagai seorang perempuan, menarik banget sih mempelajari tentang healthy skin. Jadi untuk merawat kulit yang sehat tuh gimana, sesuai dengan ya Islami gitu ya. Kemudian nanti juga akan ada healthy lifestyle. Nah itu gimana kali ya healthy lifestyle Kak? Coba Kak. Pertama-tama ya aku mau spill sedikit kalau tema besar kita di tahun ini yaitu tumbuh percaya diri, merawat diri dari dalam dan luar. Jadi memang goalsnya kita adalah
membantu teman-teman akhwat kita yang ada di Astra Group untuk tampil percaya diri. Salah satunya tadi yang Davina bilang di webinar Healthy Skin ya, Dav ya. Betul Kak. Jadi nanti kita akan membahas dengan narasumber kita yang sudah kita pilihkan yang terbaik. Gimana sih cara memilih produk yang baik untuk kulit kita? Karena kan sebetulnya kulit masing-masing orang itu kan berbeda-beda sekali ya jenisnya. Dan Iya, kita betul. di zaman sekarang juga sudah banyak sekali skincare bertebaran, entah itu yang Bepom atau enggak, itu juga banyak banget kan. Dan tentu kita harus lebih teliti lagi untuk pilih produk yang paling baik untuk kita gitu. Nah, itu adalah salah satu dari webinar kita, Healthy Skin. Terus selanjutnya juga kita nanti ada healthy lifestyle yang akan ada challenge-nya juga nih yang menarik di tahun ini gitu. Jadi tahun ini kita bakalan ada challenge. Jadi nggak cuma dikasih materi aja, tapi kita akan mempraktekkan langsung gitu. Dan selain mempraktekkan pun kita juga akan ada hadiah jutaan rupiah gitu ya kan ini ya. Iya, betul sekali. Jadi tadi udah dijelasin sama Kak Davina, sama Kak Lea, akan ada keseruan apa aja gitu yang dihadirkan dari Ahwat Zone tahun ini. Tema besarnya tadi udah disebutin sama Kak Lea. Terus dari tema besar itu kita coba kembangkan, yang mana kita bagi menjadi 2 webinar yang akan dilaksanakan bisa streaming via YouTube dan online live via Zoom ya. Jadi yang pertama tadi ada webinar Healthy Skin. Nah, kenapa sih ngangkat Healthy Skin gitu? Jadi kulit itu kan adalah bagian dari tubuh yang sangat penting gitu. Apalagi Iya. untuk seorang muslimah gitu. Bukan seorang muslimah aja, laki-laki pun sebenarnya kan juga kita sebagai manusia kurang lebih 99% bahkan seluruh organ yang di dalam tubuh kita ini dilindungi oleh kulit bagian luar dari tubuh gitu kan. Gimana caranya Iya, benar, kita Kak. bisa menjaga kulit itu agar selalu bisa terlihat sehat gitu. Yang paling pertama adalah sehat. Kemudian bonusnya adalah tadi setelah sehat jadi cantik gitu. Di dalam Islam sendiri kan kita dianjurkan untuk menjaga amanah yang sudah diberikan oleh Allah berupa kulit gitu ya. Nah, jadi kita kan dianjurkan untuk menjaga. Nah, gimana sih cara menjaga kulit ini yang baik gitu? Salah satunya adalah dengan merawat kulit itu, perawatan apa aja yang seharusnya diberikan oleh kulit kita, terutama kalau di muslimah itu kan yang sering tampil adalah wajahnya itu yang membuat kepedean di di wanita-wanita itu, tingkat kepedean wanita itu kan terlihat dari kulit wajah gitu ya. Cara menjaganya gitu, cara merawatnya, kita mengenali produk-produk skincare apa saja yang bagus digunakan di kulit untuk menyehatkan kulit, kemudian mengenali isi-isi dari skincare itu apa yang baik dan aman, kemudian ditambah lagi yang halal karena kita kan muslimah gitu. Kita juga sedikit banyak harus mengetahui gitu. Nah, di sini kita akan mencoba mengangkat itu, dan kenapa makanya aku sangat berharap gitu banyak muslimah-muslimah Astra di sana yang mendengarkan podcast ini nantinya akan mengikuti, akan mendaftar di webinar Healthy Skin ini. Salah satunya itu, karena itu kita harus aware dengan kesehatan kulit kita, bagaimana cara menjaganya, merawatnya dengan baik, karena salah satu bentuk amanah yang sudah dititipkan Allah untuk kita gitu kan. Terus selain mengikuti juga berharapnya bisa ngajak juga teman-teman di luar sana gitu kan. Terus tadi juga dijelaskan sama Kak Lea, selain healthy skin ada healthy lifestyle gitu ya. Healthy lifestyle juga ini sebenarnya berkesinambungan loh Kak Revaldi, kalau misalkan kita mau menggali lagi lebih jauh gitu. Ternyata ketika kita melakukan
yang namanya healthy lifestyle gitu. Salah satunya adalah mengatur makanan apa yang masuk ke dalam tubuh kita atau aktivitas apa yang dilakukan oleh tubuh kita untuk menunjang keseharian kita sebagai manusia yang produktif gitu ya. Nah, di sini tuh saling berkesinambungannya apa? Kita kan skincare itu ada ya namanya vitamin-vitamin yang bagus untuk kulit itu apa. Tapi dari healthy lifestyle ini kita akan diajarkan bahwa ternyata ada vitamin yang berasal dari makanan yang sebenarnya bisa kita dapatkan ketika kita mengkonsumsinya dan akan berdampak baik di kulit kita gitu. Jadi itu sebenarnya kalau misalkan kita bisa mengikuti keduanya itu akan berkesinambungan dan menimbulkan sesuatu yang baik, ditambah juga mengatur pola hidup yang sehat itu seperti apa gitu kan. Kalau misalkan kita aktivitas, kita juga harusnya meluangkan waktu untuk bergerak di luar aktivitas yang kita lakukan supaya tubuh kita itu tetap berkeringat, menghasilkan keringat yang dihasilkan bukan dari aktivitas yang biasa kayak duduk di depan laptop gitu. Juga mungkin apa namanya presentasi itu kan kita aktivitas tapi itu nggak yang apa ya memacu tubuh kita mengeluarkan keringat yang seger kayak kalau misalkan kita olahraga gitu nggak akan didapatkan kalau kita nggak berolahraga atau melakukan aktivitas tubuh fisik yang baik gitu. Nah, dari sini juga kita dari tim Ahwat Zone kenapa akhirnya mengangkat ini karena itu gitu. Wanita sekarang harus benar-benar memperhatikan bagaimana antara kesehatan kulit dengan pola hidup yang sehat ini saling berkesinambungan loh ternyata gitu dan saling menunjang satu sama lain gitu Kak. Makanya aku berharap juga dari sini nantinya bisa membawa kebaikan gitu yang mana itu juga jadi niat ya. Niat kita membuat acara ini kan untuk menebarkan kebaikan dan kebermanfaatan untuk banyak orang gitu. Nah, semoga niat kita ini tersampaikan lewat adanya webinar Healthy Skin dan webinar Healthy Lifestyle bahwa kita mengajak perempuan akhwat di lingkaran grup Astra, keluarga karyawan grup Astra, kemudian mahasiswi Astra Tech atau ya binaan Yayasan Amalia Asra untuk ikutan ini supaya merasakan apa yang mau kita sampaikan dari Ahwat Zone ini gitu. Oh iya, Menarik banget sih menurutku. Jadi teman-teman Ahwat semuanya kalau sampai nggak ikutan rasanya sayang ya Kak ya. Kegiatan Rugi. yes, rugi juga nggak bisa dapat benefitnya dari kegiatan yang menarik ini. Dan ini semua juga free ya Kak. Di Agi mah nggak ada yang bayar. Jadi sangat-sangat rugi kalau nggak daftar ataupun nggak ikut. iya. Aku tanya ini Kak, kira-kira ada souvenir gak sih? Kan awat-awat biasanya kan mungkin ada gak sih Kak disiapin dari Ahwadzan panitianya? Ya, insya Allah akan ada souvenir dan selain souvenir juga pastinya akan ada hadiah-hadiah menarik lainnya ketika nanti bisa ikuti Agi, jadi event-event Agi. Selain souvenir tentang keahwatan ya kayak skincare gitu, biasanya Agi juga bakal nyediain souvenir-souvenir seperti tumbler gitu ya kalian ya. Ada baju. Betul. Kemudian kalian pernah dapat apa lagi Kak? Kalau aku sih yang pasti Siap. ngincarnya Tumblr sih ya, Dav. Jadi memang harus semangat dan aktif untuk ikut acara-acara Agi. Betul banget. Untungnya aku udah dapat nih Kak. Bagus banget tumblernya. Iya, untuk Agi yang 14 tumblernya bagus banget tuh aku juga udah dapet. Aku 3 tahun belum dapet nih. Tapi kalian udah dapat Mungkin bajunya 10 baju sih dia. Gak tanggung pokoknya. Serius 10 baju? Enggak tuh mah Kak. Jadi banyak banget lah intinya kalau aktif dan sering ikut kegiatan di Agi, benefitnya yang didapatkan tuh selain ilmu juga souvenir-souvenir lainnya tuh kita bisa dapatkan lah insya Allah gitu. Iya ya. Jadi mungkin buat ahwat-ahwat yang di luar sana nih udah dijelasin kan buat ahwat tuh ngapain, ada keseruan apa, ada webinar, ada 2 webinar tuh yang bener-bener apa ya dibutuhin sama ahwat-ahwat yang zaman now lah bisa dibilang. Oh iya, Kak Revaldi, aku juga Iya, mau ngasih tahu. Tadi ada yang kelewat sedikit infonya tentang Ahwat Zone, gitu ya.
selain ngadain webinar, Ahwadzone juga itu ngadain challenge. Jadi challenge-nya ini berhubungan dengan webinar healthy lifestyle gitu Kak. Jadi yang akan di dibuat tantangannya adalah peserta akan ditantang untuk membuat aktivitas sehat selama 7 hari, aktivitas dan meal plan. Jadi bocorannya tentang challenge ini akan dijelaskan juga pada saat webinar healthy lifestyle gitu. Jadi kalau bisa ahwat-ahwat webinar healthy skin, webinar healthy lifestyle itu bisa melanjutkan untuk melakukan aksinya gitu lewat challenge membuat meal plan dan tantangan membuat meal plan dan aktivitas sehat selama 7 hari ini. Jadi peserta itu membuat meal plan, membuat aktivitas sehat, kemudian dilaksanakan, didokumentasikan, kemudian setelah didokumentasikan apa yang berasa, efek yang terasa dari aktivitas yang sudah dibuat dan meal plan yang sudah direncanakan dan dikerjakan itu gitu. Jadi di tantangan itu juga kita nggak main-main. Kalau misalnya emang nggak main-main sih, kita itu akan eh, ngasih hadiah untuk pemenangnya, pemenang utama challenge 7 hari ini yang akan kita undang juga pemenangnya ini pada saat HBH AGI 15 tahun ke 2000 tahun 2025 ini tuh. Jadi nanti HBH juga Ahwadzone akan mengadakan seminar. Seminarnya tentang apa? Tentang mental health, Kak, gitu. Jadi sangat lengkap ya, Kak. Lengkap. Jadi semuanya akan dikupas tuntas di Ahwadzone AGI 15 tahun 2025 ini tentang bagaimana struggle-nya wanita, bagaimana kita itu harus menjaga diri kita dari luar, dari dalam, supaya menghasilkan apa ya, pribadi yang menyenangkan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain gitu ya. Karena kan kita kan sebagai makhluk sosial bersosial juga, sosialisasi dengan orang lain gitu ya. Kita akan lebih pede ketika kita berbicara, kita punya good looking gitu. Good looking gak selalu cantik ya Kak, dengan mempunyai wajah yang sehat juga itu sudah, menurut aku itu sudah sangat bagus. Kemudian tubuh yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari sehat, kemudian jiwa yang sehat itu akan memancarkan sesuatu yang berbeda dari dalam diri seseorang gitu, akan terasa aura. Kalau kita bilang, kalau kalau kita bilang aura positifnya tuh ada ya kalau ngobrol sama si ini gitu, aura enak aja gitu ngobrolnya itu kan akan terpancar ya. Tapi beda lagi kalau misalkan seseorang itu lagi ada masalah atau di hatinya pergejolakan batin, Cailah, pergejolakan batin. Tapi emang kayak gitu. Wanita itu seperti itu gitu. Dia itu susah-susah gampang, lebih banyak menggunakan perasaan gitu. Makanya kenapa sebenarnya ini mental health adalah topik yang dari tahun ke tahun ini menurut aku adalah sesuatu yang menarik perhatian halayak gitu. Waktu tahun sebelumnya juga sampai ada cerita yang dia itu bertukar pikiran dengan narasumber itu sampai nangis gitu. Itu kan sesuatu yang memang mungkin menyesakkan di dada gitu, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Bahkan di depan umum dia bisa nangis gitu. Dan itu hanya ketika bersama wanita aja mungkin yang seperti itu gitu. Makanya eh ini Ahwadzone di AGI 15 tahun 2025 ini menghadirkan sesuatu yang benar-benar bermanfaat untuk kita para muslimah. Tinggal kita mau mendapatkannya dengan ikutan
dan mengajak teman-temannya juga yang lainnya untuk ikutan di acara webinar dan sampai ke challenge juga HBH Ahwadzon nantinya gitu. Itu sih harapan aku. Nah, buat Ahwadzon ini tuh harus Ahwat Astra ataupun boleh umum sih, Kak? Boleh banget untuk seluruh wanita muslimah mengikuti webinar dari Ahwadzon Agi 15 tahun 2025 ini. Jadi ini terbuka untuk umum dan diutamakan dari karyawan grup Astra, kemudian keluarga karyawan dan binaan Yayasan Amalia Astra, juga mahasiswi dari Astratek gitu. Jadi umum masih boleh untuk yang webinar ini, tapi untuk ketantangan dan di HBH hanya diperbolehkan untuk lingkungan grup Astra saja, dan juga mahasiswi Astratek juga binaan Yayasan Amalia Astra. Nah, dari tadi kan kita membicarakan tentang bisa dibilang program-programnya, event-eventnya untuk sasarannya itu buat peserta. Nah, aku pengen tanya sih Kak, kalau buat panitianya sendiri nih, mungkin dari Ahwadzon itu berapa orang, terus persiapannya sampai mana, dari mana sih Kak persiapannya itu? Kalau dari aku mungkin ya. Jadi tantangannya salah satunya itu adalah karena grup Astra itu kan rata-rata perusahaan ya PT. Dan itu untuk akhwatnya sendiri memang nggak terlalu banyak gitu. Khususnya juga di lingkungan aku yang di otomotif juga ya di Auto 2000. Itu perempuannya pun bisa dihitung jari, paling cuma 2 atau 3 per cabang gitu. Nah, jadi salah satu tantangannya adalah bagaimana kita betul-betul bisa menyuarakan ini ke semua akhwat di semua perusahaan Astra agar bisa tahu nih acara ini yang bermanfaat ini biar pada bisa join. Nah, mungkin juga buat Kak Revaldi nanti kita bisa minta tolong Kakak buat sebarin juga nih di Astratek gitu kan, khususnya mungkin ada di grup keputrian kah? Mungkin nanti kakak bisa kirim-kirimkan juga di grup organisasinya ya. Kalau nggak salah di Astratek kan ada BEM atau MPM, nah gitu. Mungkin nanti bakal bisa lebih meluas lagi nih infonya dan akan lebih meriah lagi. Itu sih kalau dari aku salah satu tantangannya gitu untuk acara ini gitu. Kalau dari Kak Davina apa nih Kak? Oke, kalau dari aku, eh tantangannya pas kita ngerancang ya. Ini kan tadi kalian tantangan untuk kita CR-nya ya. Kalau dari aku pas tantangan kita ngerancang eventnya itu cukup banyak struggle sih. Terutama cari pembicara yang oke dan relevan sama tema yang akan kita angkat gitu. Jadi kan harapannya kita cari pembicara pun yang bisa memberikan insight yang sesuai dengan tujuan dari webinar yang kita angkat. Kemudian juga untuk persiapan ini kita cukup banyak diskusi sih, tapi karena kita keterbatasan gimana ya, jarak kita tuh terlalu jauh. Kak Lea di mana Kak? Jakarta ya? Iya, Aku di Purwakarta, Kak Neni Jakarta. Belum teman-teman yang lain itu ada yang tersebar di Cikarang nih untuk yang Astratek, terus ada yang di Karawang mungkin. Nah, jadinya kita seringnya sih diskusinya cukup lewat Zoom gini ya. Jadi mungkin ya ada struggle-struggle tentang sinyal dan lain-lain. Cuman alhamdulillahnya setiap diskusi ya ada hal yang dihasilkan gitu. Kemudian kalau untuk panitia kita berjumlah sekitar nggak ada 10 orang ya Kak ya? Tepatnya berapa ya Kak Neni? Ada, 8 apa? ada. 10 lah. Oh ada. Berapa? Berapa Ada. orang? Pas 10. Pas 10. Oh pas 10. Soalnya kita baru ngerekrut ya. Kemarin ada anak-anak tim-tim baru yang diharapkan bisa membawakan ide-ide yang baru juga gitu. Nah, kalau untuk mulai ngerancang event-eventnya itu kita berawal dari acara planning cycle Agi tahun 2025, waktu itu di bulan Oktober. Kemudian kita kembangkan lagi, brainstorming lagi, dan sampai di saat ini terciptalah 3 event ya yang tadi udah dijelaskan, 2 webinar, ada challenge-nya juga, dan ada 1 di HBH yang tadi tentang mental health. Nah itu juga merupakan hal yang baru dari Ahwadzon sih. Maksudnya tahun kemarin itu di HBH kita nggak ngadain event ya Kak. Nah tahun ini di HBH Ahwadzon akan ikut meramaikan halal bihalalnya dengan ngadain event
mental health itu dan juga akan ada pengumuman challenge. Mungkin dari Tania ini ada tambahan struggle-struggle-nya kayak gimana menghubungi narasumber-narasumber. Tanya ini pasti lebih banyak nih. Iya, Oke, aku akan menyampaikan unek-unekku di sini ya. jangan dong. Oke, Intinya gitu, mungkin kita berusaha Kak Deni nih yang banyak nih curhat-curhatnya. Iya, ini untuk menenangkan jiwaku juga ya. Salah satu bentuk penenangan jiwaku juga ya. Jadi Boleh Kak, boleh ini Kak. adalah pengalaman pertama kaliku untuk menjadi PIC gitu ya. Menjadi PIC di Ahwat Zone. Ya. Aduh, aku rada-rada gimana sebenarnya nih. Oke, misalnya aku terima amanah ya. Tapi agak susah sebenarnya ketika aku menjalani ini gitu. Ketika aku harus berhubungan dengan beberapa orang baru, ketika aku harus beradaptasi lagi gitu. Kalau misalnya kita mau bekerja sama dengan seseorang, kita itu kan harus mengenal dulu orang itu seperti apa gitu. Harus tahu juga orang itu kesibukannya bagaimana gitu. Ini sih yang menjadi PR untuk aku untuk bisa lebih memahami kondisi teman-teman panitia yang termasuk ke tim Ahwat Zone gitu. Kesibukan mereka apa. Jadi kayak kita saling berkenalan adalah tujuannya supaya kita mengetahui nih, aku apa kesibukannya, Lea apa kesibukannya, Davina apa kesibukannya, begitu juga Revaldi mungkin di timnya sendiri gitu. Ketika aku minta tolong untuk ini itu, mungkin aku agak lebih banyak minta tolong gitu ke teman-teman. Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang awalnya itu aku ngerasa di grup nih sepi gitu, kok pada silent rider gitu. Mungkin ini dari teman-teman Ahwat Zone panitianya tim Ahwat Zoneku ngerasa aku personal chat satu-satu gitu. Itu adalah untuk bilang ke diri aku sendiri, selain kamu yang punya kesibukan, mereka juga punya kesibukan gitu. Jadi eh tenang aja gitu. Pasti akan mereka bantu kok gitu. Dengan kita mengenali teman-teman yang baru bergabung juga gitu, aku kenal teman-teman itu gimana. Jadi mengajak untuk ngebangun apa namanya tim itu kayak gitu, itu suatu tantangan sendiri sih buat aku gitu, karena aku termasuk orang yang kepengennya itu fast respon gitu, karena aku sendiri orangnya lumayan fast respon gitu. Ketika aku nggak WA aku nggak dibales gitu, aku mulai ngerasa gelisah, aku mulai ngerasa galau, dan itu mungkin aku akan WA-in teman-teman satu-satu. Kadang siapa yang aku WA gimana gitu, aku belum ini, WA aku belum dibales gitu, ini belum itu gitu. Bahkan mungkin sampai sekarang masih terus apa namanya, untuk persiapannya sendiri dari tim Ahwat Zone masih terus berjalan gitu. Salah satu tantangannya selain eh, menggabungkan tim Ahwazon tadi yang dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam daerah gitu, juga tantangan yang disebutin sama Kalea yaitu menarik minat peserta gitu. Jadi sebenarnya apa yang sudah kita coba hadirkan dari Ahwazon ini adalah sesuatu yang insya Allah banyak manfaatnya gitu. Tinggal bagaimana peserta itu bisa ikutan daftar dan bisa mengikuti webinar serta seluruh kegiatan yang diadakan Ahwadzone ini dengan baik, dengan nyaman gitu ya. Eh, Sehingga apa yang mau kita sampaikan ke peserta itu benar-benar tersampaikan secara keseluruhan gitu. Semoga itu tantangannya itu, peserta kemudian pesan kita yang eh, nantinya yang mau kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik ke seluruh peserta gitu. 3 tantangan itu, dan
tantangan yang keempat ini adalah prosesnya. Ini prosesnya ini yang benar-benar menguras waktu ya sebenarnya, menguras waktu. Tapi di sini jadi belajar gitu, belajar memanage waktu menjadi lebih tertata lagi gitu. Terus bisa punya relasi baru, gimana caranya menghubungi narasumber, mencari narasumber, kayak gitu jadi experience baru yang mungkin nggak bisa ditemuin atau nggak bisa aku dapetin di kerjaan aku begitu. Itu sih kalau dari aku ya. Semoga nanti ke depannya tim Ahwat Zone semakin solid untuk ngemban amanah. Ya ilah berat banget mengemban amanah bahasanya. Tapi ini suatu pesan yang harus tersampaikan kepada muslimah di luar sana bahwa Ahwat Zone mempunyai niat yang baik untuk mengajak teman-teman itu supaya lebih aware tentang kesehatan diri, kesehatan jiwa, yang akan baik untuk setiap muslimah di luar sana gitu. Dan semoga juga dari podcast ini para pendengar terutama yang muslimah, keluarga muslim yang punya keluarga bisa diajak untuk daftar untuk mengikuti webinar dan seluruh kegiatan Ahwat Zone kayak gitu. Oke, Kak, kalau boleh di-spill untuk tanggal-tanggalnya buat webinar ini kapan sih, Kak? Info aja untuk webinar kita yang pertama ini, kita bakalan diadakan di tanggal 9 Februari di jam 8.30 tepatnya. Nah, buat teman-teman yang mau daftar dan cari info tentang pendaftarannya, itu bisa langsung ke Instagramnya Astra ya, Gema Islami. Nanti di posan yang terbarunya sudah ada link pendaftaran di sana untuk teman-teman bisa join. Nanti akan diarahkan ke grup. Betul, itu untuk webinar kita yang pertama. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman, langsung cek di IG-nya Agi karena postingannya sudah rilis ya Kak. Nah, Betul. kemudian untuk webinar yang kedua itu ada Healthy Lifestyle. Nanti insya Allah akan diadakan di tanggal 16 Februari, jamnya jam 8 sampai jam 12 ya Kak. Betul. Nah, untuk informasinya nanti akan rilis menyusul di IG Astra Gema Islami juga. Jadi terus pantengin Instagramnya Astra Gema Islami. Ya, dan ada acara satu lagi yaitu HBH. Sama nanti akan ada info challenge juga. Semuanya akan diinfokan di Instagram Astra Gema Islami. Jadi stay tune terus di sana. Nah, untuk HBH nanti akan ada di tanggal 16 April tahun 2024. Wah, seru banget sih HBH ini, akan ramai dan insya Allah akan diadakan offline di Gedung Amdi Sunter. Itu mungkin Ya, informasi. sabar banget. Iya, nggak sabar banget. Karena itu hal yang paling ditunggu sih. Gongnya ya. Yes, betul. Dan souvenir pun kita bisa nuker di sana nih. Bisa dapat banyak nih di sana. Setelah kita mengumpulkan agi koin yang banyak, baru kita tukarkan di sana. Betul, para pemburu souvenir nih kayaknya wajib ikut dan pantengin terus nih info HBH. Selain info HBH juga harus pantengin dan aktif di kegiatan-kegiatan agi atau event-event agi yang akan diadakan. Ya bener Kak. Kalau kan jadi sedikit cerita ya Kak. Dulu kan aku kan di souvenir ya Kak. Jadi pas souvenir itu tuh bener-bener serame itu pas HBH bener-bener semuanya pada nukerin koinnya. Ada yang iya bener-bener rame banget itu di situ. Semua orang kayak masuk lobby langsung nukerin souvenir-souvenir yang diburu-buru sama apa ya bisa dibilang pendata-pendata yang Astra Group itu juga. Jadi pada nukerin entah itu tumbler, kaos, ada e-money dan lain-lain. Terus mungkin ada pesan-pesan nggak sih untuk atau harapan untuk teman-teman grup Astra di seluruh Indonesia Kak? Pesan-pesan dan harapan kalau untuk teman-teman grup Astra di seluruh Indonesia, jangan sampai kelewatan untuk event-event yang ada di Astra Gema Islami, terutama untuk teman-teman Ahwat, jangan sampai kelewatan event-event di Astra Gema Islami, tapi yang terkhusus untuk Ahwat, karena akan rugi kalau kelewatan. Jadi terus pantengin semua event di Agi, ikut eventnya, dan kita dapatkan insight-nya bersama-sama.
Oke, kalau untuk pesan-pesan dan harapan untuk teman-teman Ahwazan, ayo kita semangat untuk menciptakan event-event yang bisa memberikan manfaat untuk teman-teman Ahwat di grup Astra di seluruh Indonesia, gitu aja. Kalau aku tadi ya, untuk yang info-info tentang tanggal pelaksanaan webinar, kemudian challenge dan HBH yang diadakan oleh Ahwat Zone, dari seluruh kegiatan itu juga teman-teman bisa cek secara berkala. Insya Allah nanti akan ditaruh juga poster dan link pendaftarannya di amalia.id. Jadi untuk seluruh peserta yang akan mengikuti kegiatan di Ahwat Zone itu pasti akan harus mempunyai akun di Amalia ID untuk yang pertama supaya tahu ya ada info apa aja sih di AGI ke-15 tahun 2025. Terus untuk juga bisa mengklaim koin yang akan ditukarkan nantinya oleh souvenir di saat acara puncak AGI yaitu HBH gitu. Jadi seluruh peserta akan mungkin ini bagi yang awam atau yang baru akan sedikit info bagi peserta yang akan baru mengikuti ya Kak ya. Kalau misalkan kita itu harus punya akun di amalia.id gitu untuk bisa mengklaim koin dan menukar koin dengan souvenir kayak gitu. Jadi selain di Instagram Astra Gema Islami, info-infonya juga bisa didapatkan dari akun amalia.id peserta gitu. Kemudian pesannya untuk muslimah di grup Astra, kemudian keluarga karyawan grup Astra, mahasiswi Astra Tech, terus juga binaan-binaan Yayasan Amalia Astra yang tergabung semua dalam grup Astra. Ayo kita ikutan, ayo kita daftar di acara webinar Healthy Skin, Healthy Lifestyle, kemudian challenge membuat meal plan dan aktivitas sehat, dan juga sampai ketemu di HBH Ahwat Zone AGI 15 tahun 2025. Kita seruan bareng-bareng, kita raih ilmu sebanyak-banyaknya untuk diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Itu pesan dari aku. Oke, mungkin sudah banyak ya disampaikan sama Davina dan Kak Neni. Dari aku sedikit aja harapannya, semoga untuk teman-teman seluruh insan Astra diberi kesehatan dan terus menjaga produktivitasnya. Salah satunya dengan mengikuti acara AGI ini, khususnya nanti di bulan Ramadan yang pasti akan lebih banyak sekali acaranya. Sehingga nanti kita bisa dipertemukan di acara gongnya yaitu di HBH biar lebih seru lagi seperti itu Kak Revaldi. Mungkin buat pendengar-pendengar podcast ini untuk pesan-pesannya diingat-ingat. Jadi jangan sampai ketinggalan acara-acara Ahwat Zone tuh yang sangat menarik. Terima kasih buat teman-teman semuanya telah mendengarkan podcast Agi pada malam hari ini. Dan juga terima kasih buat Kak Lea, Kak Neni, Kak Devina sudah meluangkan waktunya untuk sharing tentang Ahwat Zone untuk di Agi yang ke-15 pada tahun 2025 ini. Itu aja dari podcast ini. Kita tutup sesi podcast ini dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Revaldi Setiawan. Ucapkan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi. Rivaldi, Iya Kak. namanya Davina bukan Devina. Nggak apa-apa, Oh udah. iya Pak. Maaf Kak. Saya tadi ingat saya Devina. Tandain Dav. Cariin di HBH Dav. Iya. Tandain Dav. Sepanjang Oke. podcast lo ini loh, wah.